Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Artika Sridevi dengan NIM C1E1230022 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil studi kasus mata kuliah Digital Marketing dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Baiklah, saya akan menjelaskan analisis SWOT dari PT Toga Mobil Indonesia. Di sini ada strength, mana strength itu brand kuat, pengalaman lebih dari 50 tahun, jaringan bengkel luas, di mana berpengalaman lebih dari 50 tahun di Indonesia dengan reputasi kuat di segmen otomotif. Lalu ada brand Kijang Anava sudah dikenal luas sebagai mobil keluarga dengan kapasitas besar, memiliki jaringan bengkel resmi yang tersebar di berbagai kota besar, dan loyalitas pelanggan cukup baik karena brand sudah lama dipercaya. Lalu ada kelemahannya atau weakness. Di sini ada revenue turun, kurang inovasi EV, dan marketing konvensional. Nah, penurunan revenue selama 3 tahun terakhir kurang dari 29% dibanding 2020, dan pangsa pasar turun menjadi 30% akibat persaingan ketat, kurang beradaptasi dengan tren mobil listrik EV, terus strategi marketing masih konvensional ya, mana disiarkan melalui TV, koran, dan kurang memanfaatkan digital marketing. Lalu ada biaya promosi yang tinggi, namun efektivitasnya itu rendah. Nah, lalu ada opportunities atau peluang, di mana itu yang pertama ada tren kendaraan listrik EV yang ramah lingkungan semakin diminati. Lalu ada pasar anak muda atau youth, dan mobil hemat bahan bakar semakin besar. Ada juga digital marketing memberikan peluang untuk meningkatkan brand awareness dengan biaya lebih efisien. Di Indonesia memiliki populasi besar dan pertumbuhan kelas menengah yang signifikan. Nah, yang terakhir ada threats atau ancaman. Persaingan ketat dari kompetitor seperti Honda, Suzuki, Daihatsu yang sudah fokus EV. Lalu ada perubahan tren konsumen ke mobil kecil seperti 4-seater dan mobil hemat energi. Fluktuasi ekonomi dan daya beli masyarakat juga dapat mempengaruhi penjualan. Terus regulasi pemerintah terkait energi bersih mendorong kompetisi di pasar EV. Oke, selanjutnya ada strategi sebagai Direktur PT Toga Mobil Indonesia. Yang pertama itu ada diversifikasi produk, di mana mengembangkan mobil listrik atau EV untuk bersaing di pasar otomotif masa depan. Membuat varian mobil 4-seater hemat energi untuk segmen anak muda dan keluarga kecil. Nah, yang kedua itu ada optimalisasi digital marketing seperti menggunakan media sosial, Instagram, TikTok, YouTube untuk promosi produk baru. Lalu juga membangun engagement dengan konten kreatif seperti review, behind the scene, produksi, dan testimoni pelanggan. Nah, yang terakhir itu memanfaatkan influencer otomotif untuk memperkuat brand awareness. Nah, yang ketiga ada customer retention program, seperti memberikan loyalty point bagi pelanggan yang servis di bengkel resmi, terus menyediakan after sales lebih baik seperti gratis pengecekan, diskon spare part,
aplikasi mobile untuk booking service. Nah, yang terakhir ini yang keempat ada ekspansi pasar, seperti fokus memperluas pasar ke kota-kota besar, seperti second tier city, eee, seperti contohnya kota-kotanya itu Palembang, Makassar, Banjarmasin. Nah, dengan penetrasi pasar melalui promo kredit ringan bekerja sama dengan bank atau leasing. Oke, lalu ada pendekatan digital marketing. Nah, yang pertama itu kita menggunakan brand awareness, menggunakan kampanye iklan digital seperti Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads untuk menjangkau pasar lebih luas dengan biaya lebih rendah. Nah, yang kedua yaitu konten marketing, di mana seperti membuat video edukasi tentang teknologi mobil hemat energi, terus perbedaan EV versus bensin, terus tips perawatan mobil dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu customer engagement, seperti mengadakan event online seperti webinar, otomotif, kuis interaktif di Instagram, dan giveaway untuk pelanggan setia. Nah, ini sangat cocok ya. Terus kita menggunakan yang ketiga itu data analisis, memanfaatkan data pelanggan dari website dan media sosial untuk membuat strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Baik, kesimpulannya, PT Toga Mobil Indonesia menghadapi tantangan penurunan revenue dan ketatnya persaingan, terutama dari kompetitor yang sudah fokus pada mobil listrik dan segmen anak muda. Untuk kembali bersaing, perusahaan harus berinovasi dengan mengembangkan mobil listrik dan mobil hemat energi, sekaligus memanfaatkan digital marketing untuk meningkatkan brand awareness dan menjangkau pasar baru. Nah, dengan strategi ini, PT Toga Mobil Indonesia berpotensi meningkatkan penjualan, memperluas pangsa pasar, serta mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan di industri otomotif Indonesia. Demikian pemaparan studi kasus yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan memberi gambaran mengenai penerapan digital marketing dalam meningkatkan penjualan secara berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.